Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat-sahabat Warta Banjar semuanya. Nah, hari ini alhamdulillah di suasana yang baik ini kita dihadiahi Allah ya kesempatan untuk bertemu salah satu legend kalau bisa kita bilang, pioner di bidang travel umrah ini. Ibu Hajah Marwiyah, apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Masya Allah ya. Kenapa sahabat Warta Banjar kita hari ini tuh ngebahas terkait travel umrah? Karena kan sekarang ini makin rame nih, makin banyak nih. Mungkin orang bingung ya, umroh A, B, C kok ini lah. Jadi hari ini kita bakal ngebahas ya, bagaimana caranya tips-tips kita untuk memilih travel umrah yang terpercaya. Ya. Tapi sebelum itu nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kepoin beliau dulu ya kan. Ibu aja, apa namanya? Kaltrabu ini itu kan udah dari lama banget ya. Bahkan saya pertama kali, kan saya merantau nih. Pertama kali merantau ke Banjarmasin itu udah dengar nama Kaltrabu gitu, sekitar tahun 2008-an begitu ya. Nah, sejarahnya awal kali mendirikan Kaltrabu itu bagaimana Bu? Ini bisa diceritakan sejarahnya mendirikan Kaltrabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini kan tidak langsung timbul ide atau apa begitu untuk mendirikan Kaltrabu Indah ini. Saya adalah masa itu, masa menjelang untuk mendirikan travel itu adalah pensiunan Kementerian Sosial. Ibu waktu itu pensiun? Ya. Oke. Pensiun di usia 56 tahun. Jadi tahun 1998 akhir. Nah, cuma waktu itu saya sambil di PKK ya. Nah, di PKK ditarik waktu itu masih Ibu almarhum Bu Said, ya Nurlapa Said, kemudian lanjut Ibu Hasan Aman. Nah, karena memang saya aktivis di gabungan organisasi wanita di Pelajar Islam Indonesia dan ada sebuah yayasan rumah kandung gitu. Nah, jadi ceritanya saya itu kan pensiun akhir 98, memasuki ke 99. Di akhir 99 itu ditawari oleh Kak Yurliani Johansa. Nah, beliau itu adalah putra, rumahnya tuh di Bepos sekarang. Oh. Ya, Gusti Norsan Johansa, dulu rumah beliau di situ, Sari Musapa, jalannya Jalan Sari Musapa kan di situ. Oh iya, di situ jadi, dulu kediaman beliau ya. Ya. Nah, saya memang dulu sekretaris di Yayasan Makandung seumur-umur di Makandung begitu. Jadi itu beliau tuh sudah ingin istirahat di Kaltrabu. Udah Marwiyah beli nih. Kaltrabu, saya nggak bisa membeli, nggak ada punya uang ya, nanti udahlah gitu. Diangsur, di apa gitu. Jadi harinya jual mobil ya apa ya gitu lah. Nah itu. Ya kemudian tahun 99 itulah, nah mulai tahun 2000. Nah tapi saya yang ingin pensiun tadi ya ceritanya di rumah nih, tinggal di Gambut. Ya. Oh di Gambut ya, jauh juga Ibu. Ya 14 kilo kan dari Banjarmasin. Jadi di Gambut. Nah, ketika apa namanya, ketika itu masih aktif di PKK, jadi saya diancar jemput. Kedudukan saya waktu itu di Pokja 4, jadi membidangi tentang agama, ceramah-ceramah gitu ya. Nah, ketika diserahi itu, saya akhirnya suka duduk di kantor Kaltrabu ya. Masuk ke tahun 2000 sudah gitu. Nah tuh Kaltrabu tuh kegiatannya adalah menjual tiket, ya. Saya tuh memang jadi tertarik juga waktu itu karena sempat kadang-kadang lagi dulu kan bukan saja online ya, tiket sistem di tok lagi ya, sampai di rumah masih manual itu. Ya. Iya, ketika saya ke rumah ke Jalan Sari Musapa tadi ya, yang dulu di situ, tuh menemukan keluarga lagi ngetok tiket gitu ya. Okay. Wah, ini ketika ditawari juga pikiran saya. Tetapi ketika saya duduk gitu ya, itu nggak begitu laku gitu. Okay. Nah, kemudian suatu hari saya memang senang membaca ya. Jadi karena Kaltrabu itu di Jalan Bang Rakyat.
belakang Bank Indonesia itu ya. Nah itu ada Kojatas, taksi Kojatas. Terus di bundaran itu kan ada orang jualan majalah, surat kabar segala. Jadi saya tuh memang wah beli-beli terus. Ketika suatu saat membaca di Republika iklan tentang umrah gitu ya. Nah itu terininya. Jadi akhirnya kita telepon, nah lalu membuka mulai dapat kontak waktu itu Alma ya. Filsafah Alma kata beliau Husain Badages waktu itu ya. Istilahnya seperti air aja mengalir. Dan itu ternyata falsafah itu juga jadi pegangan saya. Karena air itu menurut beliau, air itu kan dia selalu menuju ke bawah gitu. Iya betul. Terus kalau ia berjalan mengalir gitu, ketemu batu, ketemu apa, dia akan berkumpul sesama air, dia akan melewati itu. Dan bahkan kalau jelek-jeleknya kita ya banjir kan begitu ya. Betul. Nah sampai dia tujuannya kan lautan terendah, nanti menguap kembali jadi air turun jadi hujan gitu. Nah jadi itu maksudnya tuh kepanjangan hidup daripada air gitu, filsafahnya. Jadi di air tuh tidak menyerah dia, betul, tidak menyerah apa gitulah. Nah tapi itu perusahaan dia namanya Alma gitu. Ketika saya berkenalan, jadi Kalterabu saya tetap memegang Kalterabu. Kalterabu tuh pendirinya adalah 3 dulu. Jadi Pasar Musapa, jadi tokoh Bipos ya, Indonesia Berjuang dulu. Terus Mansa Hadidi, almarhum dulu tertinggi, beliau ketua DPRD. Kemudian Amidan yang masih hidup. Nah, jadi mulailah menjual haji. Yang pertama itu Pak Husain, itu jadi melekat sampai sekarang Pak Husain Nafarin sebagai istilahnya penasehat di bidang agama gitu, pembimbing tetap istilahnya. Nah, Pak Husain yang saya minta untuk membimbing. Aduh, Bunda yang ini, saya sudah bernama Bunda waktu itu ya. Istilah Bunda gitu. Sudah sejak saya itu udah dipanggil Bunda. Bunda gitu. Oke. Kemudian enggak, saya bilang karena yang istilah bisnisnya tuh kan nama Guru Husin yang dijual. Berhaji bersama Husain Nafarin gitu. Iya, betul, bukan berhaji bersama Maruyah, enggak. Saya enggak laku tuh. Ceritanya gitu ya. Nah, setelah itu nggak berangkat. Jadi 9 orang gitu ya. Berangkat tahun 2021. 2001 mungkin. Ya berangkat. Ya. Nah 2001 berangkat haji pertama. 2001 itulah berangkat haji pertama ya, Kalterabu ya. Itu masih ikut orang tuh. Nah mulai belajar umrah gitu. Nah belajar umrah itu ya apa namanya? Itu masih ikut orang, jadi ikut Timoho waktu itu, ikut Alia Wisata gitu kan. Masih belum mandiri Kalterabunya. Umrah juga. Nah akhirnya kan, di situ ada 3 prinsip yang mulai Bunda kembangkan. Tiga yang Bunda istilahkan tuh 3 sekumpul. 3 sekumpul tuh kadang-kadang Bunda sesuai dengan kegiatan apa yang akan diinginkan. Sebagai semacam pegangan begitulah. Jadi pertama waktu itu smart. Kemudian bekerja keras tuh artinya yang benar. Nah, kita tuh jadi jangan macam-macam. Jadi harus kalau kayak gini programnya harus disusun begini karena kebetulan saya kan mantan di bina program gitu ya. Nah, kita ada tahu poa kan bagaimana manajemen gitu kan. Betul. Tapi saya nol dalam masalah umrah, masalah tour gitu. Nah, jadi tadi yang 3 itu smart. Ikhlas 3. Jadi keras tuh sama dengan menuntung ya kita tuntas. Nah, Bunda kan tidak punya modal mana sambil mau menyelesaikan pembelian itu gitu. Nah, jadi memang sampai umrah masih jadi rugi terus tuh. Oh gitu ya? Rugi memang. Ya, karena kita mempertahankan istilahnya tuh ingin berdagang ala Rasulullah lah. Nah gitu ya. Cuma tidak disebut kalau Rasulullah itu kan berdagang ceritanya tuh kan ini modal berapa sampai diberitahukan kan begitu. Nah kalau kita tuh kalau sudah dialog dengan jamaah baru. Jadi kalau mereka menawar atau apa, jadi kita kan menghitung apa sih komponen daripada berumrah. Contoh kita mau ke umrah tuh mau kemana tujuannya? Tentu ke Mekah. Ke Saudi Arabia, Mekah, 2 lah kota suci yang ini. Nah lewat Jeddah. Nah sekarang terbuka lewat Madinah. Dengan apa kita
Tentu kita dengan pesawat keluar sudah. Jadi waktu harus jelas mau tanggal berapa. Iya, betul, Kita. betul. Jadi kita cari momen. Nah, cari pulang lagi saya tuh masalah. Saya ingat ke tempat kandangan. Kalau kemana-mana, kalau orang mau menjual, biar di Jakarta sekalipun, kalau orang masak ke tempat kandangan nanti diangkat kalau tempat kandangan. Iya, iya, iya. Dodol Garut gitu. Iya, Nah, betul. karakteristik ya. Jadi cari karakteristik itu. Jadi nggak usah cari apa gitu. Iya, Sambil jalan karakteristiknya. sambil mencari. Betul, betul, Nah, betul. jadi timbul akhirnya Hmm. ingat umrah, ingat Kalterabu. Oh. Ingat umrah, ingat Kalterabu. Oh, oke. Ingat Kalterabu, ingat umrah. Jadi tagline-nya Kalterabu hingga saat ini ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tentu menanamkan orang apa gitu, nama Iya, anak, betul, betul. nama apa. Sekarang mengenal orang gimana, lalu Iya. timbulkan jadi karakteristik tuh. Iya, Jadi kita betul, betul. kalau biru Kalterabu tuh di mana aja udah. Kemudian kalau logo K, itulah. Padahal itu KI aja, K, itulah. Itu jadi ikonnya sudah. Iya. Itu berdiri sendiri aja itu kalau orang sudah pernah dengan Kalterabu kenal tuh Kenal, Kalterabu. iya, 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 betul, betul. Kita mencari karakteristiknya tadi cirinya. Betul. Kemudian tentang selera. Hmm. Nah, jadi kan pakaian seragam cari tuh. Oh iya, tadi kan Ya. sempat bercerita katanya meskipun Kalterabu bisa eksis sampai sekarang, ada titik di mana hampir nyerah nih, Ya. Bunda nih. Ini di tahun kapan dan kenapa nih, Bun? Nah, jadi kan tadi kan 2020 mulai Hmm. 2021 itu kan lagi 2001 mulai berangkat. Iya, 21 itu kan mulai berangkat haji ya. 22 sudah ada berangkat haji, masih numpang. Nah, 22 di 21 itu saya mempertahankan untuk tidak ada barang lagi yang dijual kecuali rumah gitu. Oh, berarti Ya. untuk memulai itu banyak menjual barang-barang ya? Ya, membeli membayari itu dulu kan. Membayari itu, iya betul. Jadi betul. kalau ini kan perlu koper, perlu macam-macam, perlu deposit. Oke, Kan ya. ya waktu itu. Terus Tidak ada modal, akhirnya apa yang ketika itu aset ada dijual ya? terus untuk terang membiayai itu istilahnya sampai menyekolahkan gaji itu pensiun. Oh. Bahasa Bahasa halusnya ya. ya, Ditaruh menyekolahkan. di bank gitu. Nah, jadi 24 kali 3 dapat sekian lah, lumayan untuk tiket gitu. Apa gitu. Nah, Jadi- berangsur begitu. Sampai tadi kan klimaknya ini sampai saya ingin menyerah tadi ya. Jadi kemudian di staf kita tuh kan ada seorang Said Hamid waktu itu melihat kegundahan itu mengajak saya ke Habib Abu Bakar Hmm. di bawah situ. Kan biasa kita tuh kan mencari anulah dukungan moral gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi di bawahnya ke Habib tuh. Nah, ini jangan ya begini. Jangan dijual. Hmm. Jangan. Nah, insya Allah nanti jalan aja. Nah, kuatai hati. Hmm. Jalannya terus. Sehingga waktu itu ada salah seorang yang biasa dia menggunakan menurut dia itu sandal jepit. Hmm. Nah, saya masih ikut orang tuh masih. Hmm. Tapi yang saya pegang sekarang tuh sudah kuat gitu ya. Nah, jadi dia umrah. Hmm. Nah, dia biasa berumrah, malah dia tuh istilahnya sandal jepit lah dulu tuh, ikut-ikut sandal jepit. Ya, kata-kata orang di umrah bergerak tuh gitu ya, Iya, yang iya. tidak resmi, apa ya istilahnya sekarang tuh. Nah, jadilah dia cerita sepulang itu dengan guru sekumpul. Hmm. Nah, dengan guru sekumpul cerita, don belamak nih, umrah, nyari tong umrah kesah. Awan siapa aja sudah. Padahal Kalterabu, aku hendak juga. Oh, kata guru sekumpul. Ujar guru sekumpul. Oh. Nah, cerita itu ketika Husni namanya, Husni Konika, Ya. beliau di depan ya, depan gerbang sekumpul. Hmm. Nah, Husni suatu hari datang bahwa guru sekumpul itu mau umrah. Hmm. Jadi, apa namanya tuh, Bunda waktu itu kaget juga. Hah? Ayo, wai. Istilahnya Oh, itu- nyautin, ayo, wai. itu Dan hati surprise itu ya? kayak itu, kita kan merasa belum berpengalaman. Iya. Kemudian ketika itu, ya cuma agak mulai tenang. Hmm. Menjual rumah tadi kada jadi, kisahnya atau lah. Nah, habis itu sudah menjual rumah waktu itu memang. Nah, habis itu lalu kita, ayo baik kita artinya. Ketika itu. Maka si Dene artinya tuh betentu hotel ini, ini, Iya, pesawat iya. ini. Jadi Mandala waktu itu Iya, terus iya. Saudi gitu. Oh. Betentu. Iya. Oh,
Kita waktu itu hanya ada wartel, Belum ada handphone. Kita kuartel, print timetable-nya Saudi. Nah, sebegitu. Jadi Bunda tuh kan nggak juga di laptop tuh tidak begitu menguasai betul gitu. Iya, iya. Nah, jadi kita cari bagaimana, maka beliau tuh ingin Madinah. Nah, akhirnya kan kami jadi pegangan. Orang kadang-kadang umrah itu masuk Jeddah langsung ke Mekah. Kan dekat 1 jam lebih sedikit. Tapi beliau inginnya ke Madinah. Ada ini kan beliau minta Madinah. Oh. Jadi harus Jeddah bebis kan. Kalau sekarang memang ada pesawat langsung Madinah. Kalau dulu belum ada ya? Iya. Karena nilai apa yang kita bisa tangkap? Artinya kita bermikat itu kan dari Bir Ali kalau dari Madinah. Betul. Tapi kalau kita dari Mekah, mikatnya kita di Jeddah. Memang Majelis Ulama mengatakan itu bisa tempat untuk mengambil ihram ya. Nah, lalu kalau kita ke Madinah kan ziarah aja. Bir Ali itu bahkan kadang-kadang tidak mampir di situ. Iya, tidak mampir. Nah, biasanya. itu kan. Tapi kalau kita ke Madinah duluan, maka Bir Ali merupakan syarat Ya, untuk berumrah, untuk mengambil mikat. Mm-mm. Nah, jadi banyak pembelajaran ketika guru sekumpul dan ketika banyak orang mendaftar sampai 7. Setelah itu banyak orang mendaftar. Nah, jadi mula-mula kan waktu nang beliau itu kan banyak karena sudah paspor bola, sudah apa, dan Yeah. kami udah mulai berani. Yeah. Kalau masih ini, karena itu sampai almarhum Guru Bakri itulah, Marwiyah, kamu nih gimana sih? Kok menerobos Guru Bakri, guru sekumpul, kayak apa kamu menerobos? Ya sini baik kami kemajuan aku. Yeah. Kayak apa kamu menerobos? Jadi cara aku pada menerobos. Beliau yang mengajukan diri. Kami ke guguran Nadaru kan mengajukan dua. Sidin menyuruh guru soalnya. sekumpul yang mengajukan ketika itu maksudnya. Oh, luar Jadi biasa. bahasaku tuh spontan juga ke guguran Nadaru di zaman Jibril kan kurang. Geng. Nah, lalu kita lacak berangkat akhirnya. Iya. Mendaftar tuh kan mula-mula sidin sekeluargaan 12-22 jadinya lah dokter segalaan kan. Dang sanak sidin. Nah, kemudian mendang aku hendak umrah sidin. Kami hendak juga jadi jemaah. Oh. Jalan. Jadi pendaftaran waktu itu dengan melalui Husni. Geng. Nah, pendaftaran datang karena buat datang kayak gitu. Geng. Nah, ketika pertemuan kami itulah dengan jemaah pertama tuh kurang lebih berapa? 20-an lebih. Ya tuh kantor kami di Jalan Bang Rakyat tuh kan hanya sekitar barangkali segini ya, sekitar 6x4. Nah, malamnya dicor di semen. Itu esoknya pertemuan dengan bebuhan sekumpul tuh. Merancang kayak ini kehendak. Jadi itu ibarat sekarang tuh istilahnya terkuis programnya permintaan. Permintaan. Ceketnya ini, anunya ini. Custom lah ya. Nah, hari kan tahu istilah request, apalagi ibu lah. Nah, kadang ngerti. Nah, ringkas cerita sampai ini berapa Marwiyah jauh sini jano kesanggupan. Kada wani dua pada sanggup apa. Jadi dia mati itu 70 kah biar 2 bis. Jadi enak kapasitas bis tuh 50-an. Betul. 55. Nah, jadi kalau 35 kan ada longgar, kalau ada anak ke belakang. Nah, kesimpulan kami dosanya 70. Sekalinya sudah sampai 70 pulang. Ini kayak apa nih orang masih banyak. Masih mau yang masih. ikut? Semua tuh guru terus dan semua tuh oke-nya guru. Nah, kalau bang ada orang mendatang, mau kawin ini kan datangnya udah. Nah, kenapa perlu berkawan kah? Jadi dalam hati itu kan lah kalau dipertanyakan kayak itu ada sedikit apa kayak itu kalau lah dan alangkah baiknya pulang kalau berkawan. Nah, ayo berkawan. Siapa ibu menunjuk siapa kawan. Lalu waktu itu tunjuk di Potra Agus Supian. Nah, berpartner maksudnya begitu. Nah, tapi kisahnya tetap ibu komando. Walaupun dalam perjalanan tuh ada aja, itu biasalah. Cuma kita bagaimana kita yang penting kami jaga tuh waktu itu bagaimana keadaan guru dan keluarga dan jemaah. Betul. Itu yang dijaga. Jadi tidak memberikan masalah karena dan menurut pengalaman soal nama, soal apa itu datang sendirinya. Betul. Seperti yang terkesan sekarang. Nah itu ininya. Nah setelah itu langsung aja 2002 Jadi setelah momen yang tidak terduga begitu Ibu ya,
ternyata guru sekumpul menawarkan diri, aku hendak berumrah nih, lawan pian kayak itulah. Setelah itu kemudian seperti air mengalir begitu ya, orang datang. Ya, ya. Sehingga Kayak istilahnya filsafahnya Alma tadi ya. oh Nah, iya. misalnya. Artinya dengan prinsip-prinsip smart, kerja keras dan Keras, ikhlas tadi, ikhlas. maka Allah menunjukkan jalannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Iya. Ketika itu guru sekumpul yang mau ikut ya. Orang banyak Masya Allah. besuruk. Nah, waktu itu kan ada aja. Iya. Wan orang tuh ada namun dia kayak mencemoh, napa sangkan orang. Baru ya maka kawa mana guru sekumpul. Oh, artinya ada sangkaan-sangkaan buruk ya. Ya lah kayak Oh, itu. Ya nah ini- kayak tadi kayak nang kisahnya. Ya mungkin kayak orang tuh kan. Karena istilahnya pengen dianggap orang baru lah, seperti Ya, itulah ya. Geng. Ibu, jadi kan apa namanya saat ini tuh mulai rame gitu ya. Apa namanya umrah travel gitu ya Bu ya. Mungkin orang yang mungkin baru ingin umrah itu bingung nih. Oh si A nawarin, si B, si C, si D nawarin begitu. Ya. Nah, kemudian tips dalam memilih umrah travel yang baik dan benar begitu supaya meminimalisir lah potensi-potensi mungkin tidak jadi berangkat atau mungkin terlantar di satu tempat. Kan kemarin ada beberapa berita yang viral tuh, Ya, terakhir jemaah yang ini. terlantar begitu. Nah ini tipsnya bagaimana nih? Harus apa nih jemaah nih? Mungkin ada yang ditanya begini, ada harus bertanya ininya begini, bagaimana Bunda? Kalau boleh dikata tip tadi lah. Iya. Kita tadi kan ada karakteristik ya. Karakteristik tadi ya. Nah, jadi timbul kalau dengan Kalterabu kan, tadi kan ingat Kalterabu, ingat umrah, dengan Kalterabu. Oke, betul. Kalau Kalterabu, kita umrah. Oke, Nah, betul, gitulah. betul. Nah, itu tentu kan dari umpamanya jelas waktunya. Betul. Oh, tanggal berapa? Nah, kita dalam hal ini waktu ya, tanggal berapa hari, program apa, kemana dulu. Nah, itu waktu ya. Jadi waktu. jelas. Jadi kita tuh membooking tiket itu setahun. Oke. Tahun ya. Setahun ya. Yang COVID yang sekarang ini memang ini mulai lagi teratur. Itu mulai teratur lagi. Kemarin sawat goncang juga Goncang gitu juga ya. Iya. Ya. Nah, jadi kita setiap tahun tuh mesti membuat program setiap Rabu berangkat. Walaupun pada kenyataan nanti ada umpamanya kalau berangkat Selasa atau dapatnya tiketnya tuh. Iya. Nah, kemudian atau dapat Kemis gitu. Dengan pertimbangan kalau Kemis itu masih masuk di Madinah itu malam Jumat, masih ketemu Jumat, salat Jumat. Tapi sekarang ini ada juga yang ketika goncang, ketika jamaah banyak gitu ya, Jumat berangkat. Kita ada perasaan beragama kita itu rasanya nggak enak di perjalanan apabila kita di hari Jumat kan gitu. Betul. Orang salat kita di bus gitu Di ya. bus ya, benar. Itu jangan sampai terjadi begitu Tapi ya. karena tadi pasti waktu, ini sudah dijelaskan mereka sangat ingin untuk berumrah diambil. Nah, waktu dulu apa pasti ya. Ya. 5 pasti kan rumusnya kemenak. Kemudian kita pesawatnya apa ya? Waktu sudah, lalu pesawat apa? Oh, pesawat enggak Garuda gitu. Ya kan ada kadang-kadang enggak Garuda udah dapat. Hari itu kami pakai Saudia. Nah, Saudia itu ada kelemahannya, kita harus pindah Jakarta. Terbang dari Banjarmasin pakai Garuda atau pesawat apa yang memungkinkan untuk connect itu artinya setelah datang enggak berapa lama berangkat dengan Saudia gitu. Nah, tapi karena jelas, nah ini kita tanggal ini kita ada, tapi adanya kita pesawat ini. Nah, kepastian lagi pesawat yang kita pakai. Oke, pastian. Nah, kemudian nanti hotelnya. Ada kepastiannya ada juga hotelnya. Ya, programnya kemana-kemana gitu ya. Harganya tuh yang wajar. Nah, ada standarisasi dari pihak Kemenak. Jadi kalau haji kan minimal berharga 8.000. Jadi ada orang yang menjual 5.000. Itu perlu dipertanyakan ya? Iya. Perlu kita, Umrah hati-hati begitu gitu juga dulu ada standarisasi 25 juta. Kalau mereka ada menjual 20 juta, apalagi bayar 5 juta duluan, nanti dikangsur, masa Oh, iya. Berarti di situ salah kita satu di situ kuncinya aja. juga. Kalau Kita murah tuh. mesti kita smart juga yang lihat itu ya. Nah, jadi 5 pasti itu dulu harus. Nah, jadi
kalau kita dapat promo yang kelewat murah, Ya. itu justru kita mesti hati-hati ya. Jangan sampai karena kelewat murah terus, wah malah terhipnotis begitu Iya, Bunda iya, ya. Karena itu potensi untuk kegagalan atau keterlantaran itu justru besar persentasenya di situ. Nah, jadi jangan sembarang Ya, jangan sembarang asal. tertarik dengan itu. Iya betul. Kemudian mungkin yang terakhir nih Bunda nih, apa namanya, kita nih kan barusan melewati sebuah momen-momen sulit ini di 2020 kemarin nih. Ya. Nah, di 2020 kemarin ini apakah Kaltrabu terkena dampaknya? Dan setelah itu apa yang kemudian Bunda lakukan nih? Manuver-manuver atau apalah ide-ide kreatif apa nih yang kemudian dilakukan untuk supaya Kaltrabu kembali ke landasannya gitu, Pak? COVID terjadi kan awal 21 ya untuk di umrah nih. Terjadi sudah, tapi masih bisa berjalan kan. Ketika ditutup oleh Saudi kan itu jamaah kami itu masih di Februari. Saya sendiri baru datang tuh dari umrah lanjutan ke Aman Aqsa ya. Nah 21 20 ya, 21 jadi sebenarnya 2 tahunan, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, Ya. betul-betul. Ya tidak berjalan. Kita Bener-bener sama setahun lebih itu tidak berjalan. ya? tidak. Jadi tapi kita kantor, istilahnya at home ya, kerja di rumah ya. Ya tidak berangkat kan kita. Kita menjawab dan mengarahkan jamaah yang telah mendaftar. Nah, apakah mereka mau ngambil uangnya? Nah, untuk kepercayaan, apakah mereka ini? Jadi ada sebagian yang mengambil uangnya. Pertama dalam menghadapi situasi memang waktu itu kesehatan ya. Ya, betul. Nah, kemudian yang tidak mengambil tetap seperti keluarga dulu kan keluarga guru Juhudi itu sudah mau umrah. Guru Kapuh mau umrah juga menjelang COVID itu. Jadi rencana tuh Syaban. Jadi 3 bulan lagi setelah itu mau berangkat. Nah, jadi ada sebagian yang menikmati dan kemudian baru berangkat Umi. Baru kemarin bulan ini. September tadi. Jadi istri guru Juhudi. Tertunda ya sekian tahun. Guru Juhudinya termasuk yang guru Kapuhnya termasuk juga gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi mengembalikan itu. Nah, kemudian setelah ini kita mengikuti terus ya. Nah, kemudian ketika mulai dibuka, nah dengan persyaratan demikian rupa ya, harus dicolek hidung ya. Yang makin ribet gitu ya. Iya, ribet. Nah, kemudian harus periksa di swab lagi sebelum sudah di sini di swab sudah dapat sudah ini nanti di Jakarta sudah mau berangkat ini juga ada yang tertinggal. Nah, itu kita jelaskan dari awal. Mereka berani ini dan kemudian berani menanggung resiko apabila kita ambil tiket masih bisa ini bisa diambil gitu. Kalau enggak jadi korban. Jadi penjelasannya jelas sekali dari dan awal. memang bertanggung jawab penuh gitu ya. Kalau misalnya Anda mau mengambil, kita siap membalikan. Tiket tidak oke sesuai rencana. Hotel umpamanya, tiket oke umpamanya ada kasus-kasus tertentu. Ketika visa tidak keluar. Itu faktor apa sih biasanya yang membuat visa tidak keluar ini, Bunda? Ada sistem di Saudi itu yang memang dulu almarhum Musi Tamri juga cerita bahwa mereka tuh bertindak tuh bukan secara rasional tapi secara perasaan. Kalau mereka lagi senang bagaimana? Oh gitu? Iya. Ya. Jadi tidak ini. Jadi visa itu entah bagaimana lapoknya tidak keluar. Jadi umpamanya kalau kemarin tuh ya kurang lebih 100 sekian kita tuh sudah di Jakarta tuh. Sudah di Jakarta, tahu-tahu kan ini ada yang visa sudah keluar tapi tidak sempat mengejar dari tempat kita ambil visa untuk bandara. Nah, jadi biasanya kadang-kadang pakai forwarder. Membawa paspor kan tuh harus ke kedutaan. Jadi dari kedutaan ke bandara kan membawa. Nah, itu pakai forwarder bila kelihatan punya resiko tinggi, sudah kayak gitu.
Kemudian nanti dengan pihak penerbangan sehingga bisa diberikan umpamanya penundaan 15 menit, 15 menit. Kalau sudah sampai 3 kali penundaan, nggak bisa lagi tinggal ya. Konsekuensi kita gitu. Konsekuensi. Nah, hal-hal kayak itu pernah sekitar sekian orang 50-an yang tidak bisa berangkat. Kemudian kita di bandar saja ada tiketnya, visa sudah di tangan, ada tiket tuh pokoknya istilah mereka tuh goso ya. Kalau biasanya kita udah punya tiket ke bandara, ada tiket ya udah beli. Jadi ada yang 5 berangkat, ada yang 7 berangkat. Hotel tuh semua porak-poranda tuh. Hotel kan udah dibayar, semua dibayar di sana. Kacau ya akhirnya. Nah, kita tidak berpikir rugi lagi. Saya tuh tas tuh pokoknya dilihat uang ada, nanti sambil pulang dengan anak buah, ada nggak pinjaman uang untuk membayar tiket. Oke. Nah, tapi kita sampai berangkat. Tapi alhamdulillah berikut umrah lagi yang tadi sempat gagal, sempat ada masalah, bukan gagal berangkatnya ya, tertunda kayak itu dengan Kaltrabu juga gitu. Oh, dia balik lagi. Oh, umpamanya hotel lagi nggak dapat, udah berangkat. Nah, ini kan mereka tuh kan jawabannya nanti diperhatikan gitu kan? Betul. Sampai kita ini sudah duduk di ruang tunggunya di hotel udah tuh ada aja tuh, tapi kita sambil cari dapat pindah. Nah, jadi pertanggung jawab kita memang ada masalah kayak gitu. Nah, apabila pindah dapat hotel yang lebih tinggi, pokoknya harga hotel 500, terus dapat hotel yang 750, kita tidak menagih ini cuma untuk tambah. Oh? Ya. Nggak dimintai lagi? Tidak. Oh, itu karena bentuk itu orang biasa begitu kan? Kita tidak ada resiko kita. Oh, oke. Dapat yang hotel. Jadi terbayar, mereka nunggu, merasa gundah gelana. Iya. Ketika dapat hotel yang di bawah, yang 500, dapat 400. Kan? Wow. Oh, mereka marah memang. Tetapi kalau ada suatu tertentu, kami hitung beda 100 kali 3 malam, kita bayar 300 rial kepada mereka. Wah, senang dapat banget duit dong. mereka gitu. Masya Allah. Itu selalu diterapkan. Jadi ketika terjadi permasalahan tidak dibebankan kembali kepada para jamaahnya ya. Tapi bagaimana kita harus mencari problem solving sendiri. Wah, luar biasa. Berarti ini kayaknya jadi mereka merasa terjamin. Jadi merasa ini. terjamin tuh di situ. Oke, akhirnya ketika mereka pulang pun tidak terjadi sebuah Belelaan keluhan gitu ya. Artinya justru mereka malah, wah ini bagus nih. Kita kemarin masalah tapi mereka tanggung jawab penuh. Akhirnya menjadi testimoni positif nih untuk orang-orang lain. Mereka kan jadi sadar juga bahwa ketentuan Allah. Masya Allah. Nah, karena kita kan selalu mengingatkan agama. Jadi kan saya juga pernah kalau sesuatu sabar. Ya, betul, nanti sabar. Ketika dengan saya, Bunda, jangan selalu berlindung di kata-kata sabar. Saya sampai pernah ini oleh sampai jamaah. digitukan ya? Iya, sampai gitu. Tapi ya sambil goyon barangkali ya. Iya. Tapi atau jurang kita Banjar tuh menghapus hati lah. Iya, betul. Ya kita pada minta rela, lagi minta maaf, apa lagi. Jadi memang sahabat Warta Banjar dari 2000 ya sampai 2022 izin keluar 2002. Artinya sudah 2000 berangkat udah umrah itu. Artinya sudah 22 tahun. Inilah kenapa 22 tahun Kaltrabu bertahan karena umat nomor 1. Bahkan ketika ada permasalahan yang perlu biaya lebih di luar dugaan, dibayarin juga. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi recommended banget ya, sepertinya sahabat-sahabat ini untuk umroh yang aman, mungkin Kaltrabu bisa menjadi top list ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan masih kekuatan untuk supaya masyarakat masih tetap memberikan kepercayaan kepada. Karena juga prinsip kita itu semuanya kan bukan milik kita. Masya Allah. Allah. Jadi andaikan tadilah ini kita menombok gitu. Tapi kan di lain kemarin kan kita berlebih. Jadi uang jamaah juga yang kita putar gitu. Jadi saya pernah berbicara dengan, pernah mendengar seorang ustadz begitu ya. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki imbas positif dari hidup kita bukan sesuatu yang ditumpuk, melainkan yang dilepas. Kata ustadz itu. Dan ini korelasinya luar biasa. Prinsipnya pokoknya buat umat keluarin dulu deh gitu ya. Nanti ada aja jalan lain Allah akan ngasih. Oke, terima kasih Bunda udah meluangkan waktu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita tangkap dari sini ya.
Ya. Tentang bagaimana mengelola bisnis, bagaimana kemudian memilih travel umroh yang benar supaya tidak kita nanti jadi masalah di belakang. Dan yang terakhir justru keren banget, konsep bagaimana kita mengutamakan kepentingan umat, maka Allah akan jamin kepentingan kita. Mudah-mudahan Bunda selalu diberi kesehatan ini untuk selalu mensupport khususnya warga Kalimantan Selatan yang ingin berumrah begitu ya, ingin menapak tilasi Rasulullah, jejak Rasulullah di sana. Oke, terima kasih Bunda sudah diluangkan waktu. Sahabat-sahabat Warta Banjar, insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan tokoh-tokoh yang insya Allah inspiring juga, tidak kalah inspiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.